Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya guys. Oke, gimana kabar kalian hari ini ya guys? Sehat kan? Tetap semangat meskipun market sedang merah seperti ini ya guys. Nah, kenapa sih alasan market dari kemarin itu masih merah ya guys? Salah satunya adalah Ketua SEC atau Securities and Exchange Commission terlihat melakukan penyerangan lagi ya guys terhadap industri kripto. Nah, bagi yang belum tahu apa itu SEC, ini sedikit sharing ya guys. SEC itu adalah Securities and Exchange Commission ya guys. Itu lembaga independen Amerika Serikat yang bertugas untuk melindungi investor dari penipuan. Termasuk di antara tugasnya adalah mengawasi sirkulasi modal di bursa dan mengawasi pelaku pasar modal, mulai dari investor sampai perusahaan jasa keuangan. Sederhananya, SEC memiliki peran kinerja yang hampir mirip dengan otoritas jasa keuangan atau OJK di Indonesia ya guys. Jadi ketua SEC itu Gary Gensler ya guys, namanya, menyatakan bahwa seluruh orang yang ada di industri kripto adalah penipu. Ia menyatakan bahwa semua orang yang ada di industri kripto serta industri ini sendiri masih bersifat seperti penipuan ya guys. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi pasar saham di tahun 1942 di Amerika, di mana pada saat itu seluruh pasar saham masih bersifat penipuan dan banyak penipu yang berada di industri tersebut ya guys. Selanjutnya, Gary Gensler itu juga membahas pernyataan yang menuduh SEC akan gagal untuk mendefinisikan dan meregulasi kripto ya guys. Jadi dia sendiri itu ketua, tapi dia itu menuduh organisasinya itu juga akan gagal ya guys mendefinisikan dan meregulasi kripto. Ia justru mau memutarbalikkan pernyataan dengan menyatakan bahwa individu yang menyatakan SEC gagal harusnya sudah mengetahui risiko saat terjun ke dunia kripto. Menurut saya ini berita food ya guys. Jadi ya wajar lah. Kalau ada berita food biasanya itu market atau Bitcoin itu koreksi ya guys. Tapi biasanya setelah koreksi itu pasti ada kenaikan. Jika ada koreksi yang dalam, pasti ada kenaikan yang signifikan juga ya guys. Kita lihat di chartnya Bitcoin ya guys. Kita cek. Ini ya guys, chart dari Bitcoin di exchange Binance ya guys. Tapi aku makanya pakai TradingView, aplikasi TradingView. Ini saya udah buatkan analisa ya guys. Analisa waktu Bitcoin naik sampai sekitar 30-an ya guys. Jadi saya udah buatkan analisa dan sekarang ini masih melanjutkan penurunannya ya guys Bitcoin. Dari analisa yang saya dapatkan, Bitcoin masih melanjutkan sekitar nyampe kalau Bitcoin masih mendapatkan food atau berita buruk dari dunia kripto, bisa nyampe Bitcoin ini di harga $23.915 ya guys. Tapi saya harap nggak nyampe segini ya guys. Mudah-mudahan sampai segini aja. Di 24.400, sekitar 24.400 itu udah ada reaksi ya guys. Mudah-mudahan di sekitar 24.000 sudah ada reaksi dari buyers ya guys, melakukan pembelian besar-besaran, sehingga Bitcoin ini
Bitcoin ini sendiri bisa naik ya guys. Nah, ini analisa yang sudah saya buatkan. Ini di time frame daily ya guys. Kita coba lihat Bitcoin di time frame 4 jam. Kita cek pakai Fibo ya guys. Fibonacci retracement. Nah, nyampe berapa sih penurunan dari Bitcoin ini? Ini mentok nyampe kalau sampai ini koreksi lagi, ini bisa ke 24.000 ya guys. Bitcoin bisa ke 24.000. Maaf, agak bising ya guys, soalnya saya buat kontennya di toko. Harap maklum ya guys. Dan analisa buruknya, Bitcoin bisa nyampe turun sampai di 19.579 dolar ya guys. Mudah-mudahan nggak sampai segini. Market udah breakout ya guys. Di time frame daily Bitcoin masih tertekan ya guys, masih bisa turun lagi. Di time frame 4 jam pun masih sama. Ini candle merahnya itu panjang ya guys. Dan jika Bitcoin melewati harga 25.345,9 dolar, otomatis dia akan turun nih guys. Dia akan melanjutkan penurunannya kurang lebih sampai di harga 24.000 ya guys. Mudah-mudahan minggu ini atau sekarang mungkin weekend ya guys, jadi market biasanya itu koreksi. Mudah-mudahan minggu depan atau besok hari Senin itu udah ada indikasi yang jelas ya guys. Bitcoin mau melanjutkan penurunannya atau masih sideways ya guys. Mungkin itu saja ya guys, sedikit info tentang Bitcoin hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, untuk kemajuan channel saya ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.